warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Sukastri, mahasiswi dari Unismu Makassar, jurusan akuntansi. Presentasi kali ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Dan sebelum saya presentasi, saya akan menjelaskan mengenai materi saya. Namun sebelum itu, saya punya quotes. Orang bijak mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya persoalan sekolah dan bukan selalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu pengetahuan. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan presentasi, akan sharing kepada teman-teman, mudah-mudahan untuk menambah wawasan untuk teman-teman sekalian. Baik, langsung saja. Kali ini saya akan presentasi mengenai bagaimana pembuatan kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasi jika konsolidasi pada anak perusahaan yang memiliki kurang dari kepemilikan penuh atau kepentingan mengendali. Sebelum kita melangkah ke contoh soal, saya akan mereview sedikit tentang kepentingan non-pengendali. Jadi, kepentingan non-pengendali itu adalah pihak-pihak yang memegang saham yang tidak dimiliki oleh perusahaan induk. Non-pengendali hanya ada pada situasi di mana induk tidak memiliki sepenuhnya saham dari anak. Contohnya, induk memiliki 70% saham dari anak. Artinya, ada 30% saham di perusahaan anak yang tidak dipegang oleh perusahaan induk. Pihak-pihak yang memegang atau memiliki 30% saham yang tersisa inilah yang disebut sebagai non-pengendali. Kemudian, ketika perusahaan induk menyusun konsolidasi, perusahaan induk harus mempertimbangkan non-pengendali ini. Jadi ada beberapa bagian yang merupakan jatah non-pengendali itu harus disajikan secara terpisah pada saat membuat laporan keuangan konsolidasi. Nah, pertimbangan-pertimbangan inilah yang membuat konsolidasi pada situasi antara hubungan induk dan anak di mana ada non-pengendali di situ, maka ada tahapan-tahapan atau jurnal-jurnal tambahan yang harus kita buat. Yang membuat konsolidasi dengan non-pengendali berbeda dengan konsolidasi ketika induk memiliki sepenuhnya anak. Baik, langsung saja kita lihat contohnya. Dikatakan bahwa pada tanggal 31 Desember 2017, PT Induk membeli 75% saham biasa beredar dari PT Anak seharga Rp60 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar dari kepentingan non-pengendali diestimasikan sebesar Rp20 juta. Dapat kita lihat nilai dari akun-akun dari PT Induk dan PT Anak. Dengan rincian, pada tanggal kombinasi bisnis, nilai wajar persediaan sebesar 35 juta, tanah 50 juta, dan bangunan dan peralatan sebesar 45 juta. Nah, yang diminta di sini yaitu yang pertama, buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam menyusun laporan posisi keuangan. Yang kedua, buatlah kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasian. Baik, langsung saja kita lihat penyelesaiannya. Di sini terlihat nilai buku pada akun persediaan sebesar 30 juta, tanah 40 juta, bangunan dan peralatan 40 juta. Nilai wajar dari akun persediaan 35 juta, tanah 50 juta, bangunan dan peralatan 45 juta. Ini didapat dari mana? Yaitu dari rincian soal tadi. Kemudian 5 juta. Ini didapat dari selisih antara nilai wajar ini dengan nilai buku atau kenaikan dari nilai buku ke nilai wajar, yaitu sebesar 5 juta, begitu pula dengan tanah, bangunan, dan peralatan.
Kemudian kita akan mencari selisih. Untuk mencari selisih ini yaitu total nilai wajar dikurangkan dengan kepemilikan 75% tadi. Nah, total nilai wajar sebesar 80 juta. 80 juta ini didapat dari mana? Yaitu pada harga saham yang dibeli sebesar 75% dan kepentingan non pengendali, yaitu sebesar 60 juta ditambah dengan 20 juta sama dengan 80 juta. Kemudian nilai buku dari saham biasa dan saldo laba sebesar 40 juta dan 10 juta. Kepemilikan 75% sebesar 50 juta. 50 juta ini didapat dari jumlah nilai buku dari saham biasa dan saldo laba. Didapatlah 50 juta. Jadi selisihnya yaitu 80 juta dikurang 50 juta menghasilkan selisih 30 juta rupiah. Selanjutnya kita membuat jurnal pada saat pembelian saham. Pada saat pembelian saham, akunnya yaitu kita masukkan investasi pada saham PT Anak pada kas sebesar 60 juta. Sebesar 60 juta. Kemudian kita akan membuat jurnal saat mengeliminasi saldo investasi. Kita masukkan akun saham biasa sebesar 40 juta, saldo laba 10 juta, dan kita masukkan akun selisih yang tadi sebesar 30 juta sebelah debit, dan di sebelah kredit ada investasi pada saham PT Anak. Investasi pada saham PT Anak ini disimpan di sebelah kredit karena investasi pada saham PT Anak ini akan kita hapuskan atau akan kita lenyapkan pada kertas kerja laporan posisi keuangan. Dan kepentingan non pengendali juga di sebelah kredit sebesar 20 juta. Kemudian selanjutnya kita akan membuat jurnal eliminasi untuk mengalokasikan selisih. Kita masukkan akun persediaan sebesar 5 juta, tanah 10 juta, bangunan dan peralatan 5 juta, goodwill 10 juta pada akun selisih sebesar 30 juta. Nah, jumlah goodwill ini didapat dari mana? Yaitu didapat dari jumlah selisih dikurang dengan jumlah akun persediaan tanah, bangunan, dan peralatan. Berarti 30 juta dikurang 20 juta menghasilkan goodwill sebesar 10 juta. Selanjutnya, kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasian. Kita masukkan tadi yang ada di jurnal eliminasi, yaitu akun persediaan sebelah debit 5 juta, bangunan dan peralatan 10 juta, tanah 10 juta, bangunan dan peralatan sebesar 5 juta. Kemudian investasi pada saham PT Anak sebesar 60 juta karena disimpan di sebelah kredit, karena tadi kan mau dihapuskan atau dilenyapkan. Kemudian selisih sebelah debit 30 juta dan kredit 30 juta. Karena ini juga kan mau dilenyapkan sama seperti investasi tadi. Kemudian goodwill 10 juta, berarti bertambah 10 juta pada konsolidasi. Kemudian saham biasa sebelah debit 40 juta, saldo laba juga debit 10 juta. Kemudian kepentingan non pengendali sebelah kredit 20 juta, berarti konsolidasi bertambah sebesar 20 juta. Nah, dapat kita lihat pada kertas kerja laporan posisi keuangan bahwa jumlah nilai antara akun aset dan akun liabilitas dan ekuitas balance atau sama. Baik, mungkin sampai di sini presentasi yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.